pagi saudara, apa kabar Anda pada hari ini? Senang sekali saya Jane Girsang dapat kembali hadir menemani Anda di Bincang Kita. Saudara, tepat tanggal 25 November, kita akan memperingati Hari Guru Nasional. Perlu kita ketahui, guru dan peserta didik menjadi kelompok paling strategis dalam mewujudkan kemajuan bangsa. Dan saat ini sedikitnya 3,4 juta guru berinteraksi dengan 57 juta lebih peserta didik setiap harinya di sekolah. Namun, sudahkah kita tahu apa saja kebijakan dan upaya pemerintah dalam meningkatkan kompetensi, kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan terhadap profesi guru dan tenaga pendidik kita? Selama 30 menit ke depan kami akan membahas selengkapnya di Bincang Kita. Dan sudah hadir pagi hari ini narasumber spesial saya ada Ibu Sri Renani Panjastuti selaku Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ditemani oleh Bapak Muhammad Quadrat Nugraha, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia. Selamat pagi Bu Renani dan juga Pak Quadrat. Selamat pagi. Pemirsa semuanya baik. Biasa baik ya. Kita saya langsung ke Bu Renani terlebih dahulu. Sebenarnya apa saja sih Bu persoalan mendasar terkait guru dan tenaga pendidik di Indonesia saat ini? Baik, mungkin sudah kita ketahui bersama ada 3 hal terkait dengan permasalahan guru dan tenaga kependidikan di Indonesia ya. Jadi pertama mengenai jumlah guru. Jadi kita paham semua bahwa ada kekurangan guru, apalagi bila kita tidak memperhitungkan adanya guru honorer. Jadi kekurangan di sekolah negeri itu saja ada sekitar 988.000 orang kekurangan. Kemudian mulai dari TK sampai sampai SMP, SMA, SMK terjadi kekurangan. Jadi SMA kekurangan 110.000, SMK sendiri 100.000. Jadi semua jenjang. Dan yang terbanyak adalah untuk SD kekurangannya sampai 460.000. Ini tentunya penyebab kekurangan ini pertama juga adanya distribusi yang kurang merata. Jadi ada sekolah yang mungkin ada kelebihan guru tetapi sebagian kekurangan. Kemudian adanya pensiun, mutasi, meninggal, promosi, banyak yang menjadi pejabat tentunya. Kemudian itu permasalahan jumlah. Kemudian yang kedua adalah tentang kompetensi guru. Jadi ini kita sudah paham juga terkait dengan kompetensi guru. Ini adalah tentunya permasalahan yang nanti kita bersama-sama termasuk dengan organisasi mitra kita perlu menyikapi bagaimana kompetensi guru ini bisa kita selesaikan masalahnya. Jadi tahun 2015 sudah dilaksanakan uji kompetensi guru. Jadi sekitar 2.699.000 guru diuji kompetensi guru. Kemudian dari rencana target Renstra bahwa nilai itu adalah 5,5, untuk yang dipenuhi itu terpenuhi 5,67. Jadi rata-rata nilainya. Kemudian tahun 2016 dilakukan pendekatan PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Dan ini juga ada target Renstra. Kalau kita bicara pemerintah selalu terkait dengan rencana strategis ya. Kemudian ada 460.000 guru yang mengikuti PKB, kemudian diuji setelah PKB. Jadi tes akhir itu dari nilai 6,5 yang diharapkan. Rata-rata hasil dari peserta PKB itu 6,49 ya, memang kurang sedikit. Kemudian berikutnya 2017 target Renstra adalah 7, kemudian sampai nanti tahun 2019 itu nilainya 8 atau 80% tentunya. Itu sekarang yang 2017 masih dalam proses. Jadi itu permasalahan kedua tentang kompetensi. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan kesejahteraan guru. Gitu ya, kita tahu persis bahwa walaupun sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan kesejahteraan guru dengan pemberian tunjangan profesi guru, tetapi kita masih banyak melihat terutama untuk guru-guru bukan PNS yang mereka belum diberi imbalan yang layak gitu ya, karena sebagian besar juga sekolah masih memberikan hanya berdasarkan BOS, jadi mengandalkan BOS seperti itu. Ini yang tentunya ini 3 permasalahan ini bukan hanya masalah
pemerintah pusat, apalagi Kemdikbud, tetapi permasalahan kita semua termasuk pemerintah daerah dan juga organisasi mitra. Iya. Nah, ini kemudian yang menjadi pertanyaan saya nih Pak Kudrat, mengingat Bu Rena mengatakan ada nih berbagai persoalan kita. Nah, peran nyata dari PGRI sampai saat ini seperti apa? Oh, peran nyata PGRI banyak ya. Dan alhamdulillah saya pikir juga kami sebelumnya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih nih ke Kemdikbud yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini, karena kegiatan ini bertepatan dengan HUT PGRI ke-72, jadi Hari Guru Nasional, dan HUT PGRI ke-72 sesuai Kepres tahun 84 ya, sejak itu. Nah, ini adalah hari besar bersama. Nah, peran PGRI tentu sudah sejak lahirnya tanggal 25 November tahun 45 berkiprah banyak sebagai organisasi profesi. Satu misal, kita memperjuangkan undang-undang guru dan dosen, itu yang sangat bersejarah, sehingga dari turunannya itu keluarlah sertifikasi guru, yaitu tentu bukan hasil PGRI sendiri ya, dengan Dikbud, dengan beberapa pendukung lah, karena PGRI kan tidak punya partai gitu. Tapi kan Bapak dan Ibu semuanya tahu kalau membuat undang-undang itu sampai 3 prosesnya 3 presiden waktu itu kita mengusulkan, jadi kita tidak pernah berhenti. Salah satu bukti nyata yang saya pikir yang perlu diketahui oleh semua guru di Indonesia, saya seperti itu. Kami terus melakukan pembelaan guru hampir setiap bulan. Ada saja kalau sekarang itu yang guru dianiaya baik oleh orang tua, yang dipukulin oleh di luar setelah pulang, dan itu jadi pekerjaan kami. Oleh karena itu peran nyata itu adalah kita sesuai perintah Undang-Undang Guru dan Dosen. Saya melaksanakan Undang-Undang Guru dan Dosen. Kita membuat DKGI, Dewan Kehormatan Guru. Kita membuat LKBH, Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Guru. Kita membuat kode etik guru. Itu perintah dari Undang-Undang Guru dan Dosen sebagai organisasi profesi. Terus yang utama kita meningkatkan kompetensi guru secara masif. Tapi karena sudah 100 lebih guru tahun lalu kita meningkatkan kompetensi, apalah artinya 100.000 kalau dibanding 3 juta. Rasanya seperti ngasinin air laut garam ya. Barangkali seperti itulah yang mau diketahui. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru Nasional, selamat HUT PGRI 72, supaya tetap semangat para guru dimanapun di seluruh Republik Indonesia. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Bupati, Wali Kota, Gubernur di seluruh Indonesia yang sudah perhatian kepada guru, diberikan tamsil mereka tambahan penghasilan. Dan itu tentu sesuai kekuatan APBD ya. Saya sangat senang. Karena masalah guru adalah masalah bangsa, bukan masalah Kemdikbud saja saya rasa. Terima kasih gitu Mas. Dan yang juga menjadi perhatian kita, bagaimana nih kondisi atau pemenuhan para guru terutama di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Tapi kita akan bahas sesudah jeda nanti ya Ibu dan Bapak. Dan saudara jangan kemana-mana, setelah jeda berikut kami masih akan kembali tetap di Bincang Kita. Setelah prosesi pernikahan dengan adat Solo beberapa waktu lalu, kini saatnya Anda ikuti live event Pesta Adat Mandailing Kahiyang Bobi. Sabtu 25 November pukul 11 siang dan Minggu 26 November pukul setengah 11 siang. Live di Kompas TV. Semenanjung Kowloon yang melegenda siap menyambut para pebulu tangkis tangguh dari seluruh dunia untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Dukung para petarung bulu tangkis Indonesia merebut gelar juara. Yonex Sunrise Hong Kong Open 2017, Jumat sampai Minggu 24 hingga 26 November, live di Kompas TV, House of Badminton. Hal-hal yang paling banyak menuai komentar netizen hingga menjadi trending topik di media sosial. Hanya di Kata Netizen, setiap Kamis pukul 10 malam. Live di Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat datang di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Pesta demokrasi untuk menentukan siapa yang... Sapa Indonesia Malam, Senin hingga Jumat pukul 7 malam. Live di Kompas TV, independen, terpercaya. Masalah yang dihadapi oleh Ketua Umum tidak berpengaruh terhadap keputusan
yang sudah diambil sebelumnya. Rapat pleno menyetujui Saudara Yunus Marham sebagai PLT Ketua Umum sampai dengan adanya keputusan pra-peradilan. Mahkamah Kehormatan Dewan itu baru bisa memproses setelah statusnya sebagai terdakwa. Rosi, pukul 7:30 malam ini di Kompas TV. Kembali di Bincang kita masih membahas tentang upaya membangun pendidikan karakter melalui keteladanan guru. Dan sekarang sudah hadir Bapak Muhammad Ramlan Rahim selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia menemani kita. Selamat pagi Pak Ramli. Pagi, selamat datang ya Pak ya. Nah, kita kembali melanjutkan ke Ibu Rena terlebih dahulu nih. Bu Rena, tadi kan saya bertanya bagaimana nih situasi kondisi pemenuhan guru terutama di daerah 3T sekarang? Ya, baik. Untuk di daerah 3T tentunya pemerintah memiliki program afirmasi, sehingga kita tahu pernah tentu semuanya mendengar tentang SM3T, kemudian ada guru garis depan ya, dulu kita sebut seperti itu. Pada tahun 2016 ada sekitar 3.000 guru dari SMT 3T ditempatkan di 56 kabupaten pada 20 provinsi. Jadi ini penempatannya disesuaikan dengan daerah-daerah yang memang ditetapkan oleh Kementerian Desa. Kemudian tahun 2016-2017 ada sekitar 7.000 guru ditempatkan di daerah-daerah tersebut. Kemudian saat ini kita sedang menyiapkan program guru daerah khusus, jadi itu daerah-daerah terpencil terbelakang tadi 3T. Tentunya ini akan dilaksanakan secara terbuka untuk semua, jadi ada kesempatan untuk semua, tetapi juga mempertimbangkan potensi daerah, gitu ya. Jadi potensi SDM yang ada di daerah, jadi sebagian seperti itu. Jadi mungkin dalam waktu dekat pembahasan-pembahasan terkait dengan, karena ini bukan hanya bukan hanya peran Kemdikbud di sini, tetapi peran bersama untuk pengadaan guru ini akan terkait dengan Menpan ya, jadi ya, dan keuangan dan sebagainya ya. Jadi ini sedang dibahas. Jadi ini kesempatan baik untuk Baik, kalau dari Pak Ramli sendiri dari Ikatan Guru Indonesia selama ini peran nyatanya dalam mencari solusi nih persoalan para guru. Bagi IGI, problem utama pendidikan ada di kompetensi guru. Iya. Jadi ada di gurunya. Sebaik apapun fasilitasnya atau sejelek apapun fasilitasnya, peran guru paling menentukan. Iya. Makanya kemudian IGI memang lahir dengan konsentrasi ke sana, pengembangan kompetensi guru. Iya. Saya terpilih Januari 2016 dan dari Januari 2016 sampai sekarang IGI sudah melatih 987.000 guru di seluruh Indonesia. Iya. Jumlah itu sebenarnya menurut kami masih kecil karena berbagai tantangan yang kami hadapi di mana-mana. Yeah. Termasuk kami harus berhadapan dengan orang-orang yang belum bisa menerima IGI di lapangan. Yeah. Dari berbagai segmen, ini kemudian menjadi tantangan buat kami di Ikatan Guru Indonesia. Kami melihat bahwa program pengembangan kompetensi guru selama ini itu tidak maksimal, tidak berjalan dengan baik. Faktornya banyak. Yang pertama, faktornya adalah metodologi pelatihan. Dengan metodologi ceramah, tidak banyak hal yang bisa diterapkan di lapangan. Iya. Yang dibutuhkan guru sebenarnya adalah kreativitas mengajar. Bagaimana menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, menggembirakan, itu sebenarnya yang diinginkan di sekolah. Jadi anak-anak siswa-siswa itu datang ke sekolah, nyaman, senang, mau pulang susah gitu. Itu sebenarnya yang kita inginkan. Nah, IGI fokus ke sana. Jadi IGI sekarang sudah mengurangi yang namanya seminar, yang namanya workshop yang hanya sekedar ceramah saja, itu IGI hilangkan. Yang dilakukan IGI adalah bagaimana kreativitas mengajar itu bisa ditampilkan. Misalnya teman-teman IGI mengubah game menjadi pembelajaran, mengubah komik menjadi pembelajaran, mengubah video script menjadi pembelajaran, memberikan penugasan ke siswa yang berhubungan dengan konten lokal dan sebagainya. Yang ini yang bisa membuat siswa itu menjadi senang belajar. Jadi di IGI ada kanal-kanal pelatihan, ada hampir 30 model pelatihan IGI, itu kami terapkan di seluruh Indonesia. Dan model pelatihan itu alhamdulillah sangat diminati guru-guru. Iya. Mereka meskipun dilarang di beberapa tempat, datang saja ke pelatihan IGI. Karena ada sesuatu ketika mereka ikut pelatihan. Nah, kami melihat bahwa apa yang lemah dari sisi pelatihan-pelatihan selama ini. Yang pertama, memang ya pemerintah secara umum, bukan cuma Kemendikbud, itu lebih fokus ke serapan anggaran. Bukan ke
hasil, bukan ke kinerja, tapi keserapan anggaran. Jadinya kemudian pelatihan-pelatihan berbiaya tinggi itu selalu dihadirkan. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ikut pelatihan, yang itu-itu saja. Baik. Jadi kalau nilai uji kompetensi guru kemarin, tahun 2015, hanya 6,1% yang dinyatakan tuntas. Itu wajar. Karena yang ikut pelatihan tidak lebih dari 6%. Benar. Iya, kemudian kami di IGI mengistilahkan mereka sebagai guru-guru spesialis pelatihan. Setiap pelatihan terjadi reuni sesama guru pelatihan. Baik. Ini masih terjadi sampai sekarang, dan mungkin Ibu dari GTK bisa sedikit mengurangi itu. Bahkan kemarin ketika kami bertemu dengan KSP, kami minta anggaran pelatihan guru dihapuskan. Iya. Diganti dengan apa? Pelatihan pengembangan kompetensi guru diserahkan ke organisasi guru dan jangan dikasih anggaran. Baik. Itu salah satu saran dari IGI ini. Nah, kalau dari Pak Kudat sendiri, dari PGRI, meningkatkan kualitas guru itu sendiri dari berbagai program pemerintah udah cocok belum sampai sekarang? Ya, sesungguhnya kan tidak seburuk itu semua. Ada yang bagusnya juga. Satu contoh ya, kenaikan UKG itu kan sebagian besar kan hasil mereka juga dari ini. Tapi kalau sebagian bahwa memang ada yang terjadi dari Pak Ramli itu guru spesialis latihan, itu saya setuju lah. Tapi pelatihan kompetensi itu harus secara masif, harus lebih berubah paradigmanya. Saya pikir kita akan sepakat itu semua. Dan kami juga sudah melakukan pelatihan kompetensi kan selama ini baru satu ya. Lebih banyak lagi lah ke depan, lebih menjangkau banyak lagi. Barangkali kita sendiri bekerja sama dengan Rotary, dengan Microsoft, kita melakukan pelatihan-pelatihan sudah banyak. Nah, tapi so far sejauh ini ya seperti itulah, karena kondisinya kita tahu ada 988.133 guru kan guru honor. Kalau jumlah guru PNS itu 1.700.000 sekian, berarti kalau kita pakai ilmu statistik ada angka 40% berarti diserahkan ke mereka kan. Nah, tapi itulah yang saya katakan, ini bukan masalah Kemdikbud saja, bukan masalah organisasi profesi saja. Marilah kita menghormati guru. Kita starting point ini di hari tanggal 25 November semuanya mari bersatu, semua komponen, semua stakeholder di pemerintah. Seperti kita berharap kayak di Korea lah, kayak di Jepang lah gitu ya. Barangkali itu aja kalau saya. Tanggapan dari Ibu Renani, silakan. Tentunya apa yang dilakukan pemerintah bersama-sama perlu selalu kita bahas terus-menerus begitu ya. Jadi perbaikan penyempurnaan dari apa yang sudah dilakukan perlu. Kita tentu akan menambahkan dialog-dialog dengan berbagai mitra dari Kemdikbud untuk membahas bagaimana apa yang harus dilaksanakan. Kalau kita bicara tentang peraturan, mungkin peraturan semua sudah lengkap gitu ya, tetapi tinggal implementasinya. Tadi bahwa yang penting juga bagaimana nanti bahwa guru itu, keberhasilan guru itu bagaimana dia bisa memberikan semua ilmunya kepada siswanya. Menyampaikan, tadi bahwa disampaikan bahwa mungkin sekarang juga karena kita menghadapi generasi milenial, kids zaman now, tentunya yang harus gitu ya, yang harus berubah. Guru ini harus berubah. Jadi jangan sampai nanti kita menyiapkan siswa lulusan yang harus mendapatkan kecakapan abad 21, tetapi gurunya sendiri abad 20 gitu ya, seperti itu. Jadi ini dialog-dialog tentunya tetap akan kita laksanakan seperti itu. Jadi mitra-mitra kami bukan hanya 2 di sini, bukan hanya PGRI dan IGI, ada 37 lebih dari organisasi profesi guru yang tentunya semua memberikan masukan kepada kami. Baik, kita akan bahas mengenai Hari Guru Nasional 2017 25 November. Itu adalah tema kita saat ini adalah membangun pendidikan karakter melalui keteladanan guru. Mungkin Bu Renani bisa menjelaskan maknanya dan memilih tema ini, Bu. Baik, jadi tentunya di sini ada 2 kata kunci, yaitu pendidikan karakter, kemudian keteladanan guru. Pendidikan karakter ini menjadi tentunya jabaran dari Nawacita nomor 8 dari Bapak Presiden ya, terkait melakukan revolusi karakter bangsa. Jadi di sini kalau kita bisa menyebut bangsa, tentunya guru dan siswa adalah bagian dari bangsa yang sangat strategis ya. Jadi kita juga tahu persis bahwa ada 4 pilar tentunya terkait dengan pendidikan ini. Ada olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga, yang tentunya perlu semua ini difahami baik guru maupun siswa. Kemudian bicara tentang keteladanan,
tentunya ini terkait dengan apa kebijakan yang selama ini sudah ada, yaitu sekarang disebut sebagai penguatan pendidikan karakter. Nah, ini karakter ini sangat penting untuk semua nanti kids zaman now tadi ini ya. Jadi yang penting itu adalah keteladanan dari para guru. Sehingga kita tahu persis tentang Ingarso Sing Tulodo. Jadi prinsip dari Ki Hajar Dewantoro, guru pendidikan kita, Bapak pendidikan di Indonesia. Jadi itu kaitan. Baik, Bu Rena dan juga Bapak, kita kembali harus jeda dulu sejenak. Dan saudara jangan kemana-mana, setelah jeda berikut ini kami masih akan kembali tetap di Bincang Kita. Saya tadi juga nggak nyangka bahwa malam ini saya pikir masih diberi kesempatan untuk recovery, tapi ya saya mematuhi hukum. Masalah yang dihadapi oleh Ketua Umum tidak berpengaruh terhadap keputusan yang sudah diambil sebelumnya. Rapat pleno menyetujui Saudara Idrus Marham sebagai PLT Ketua Umum sampai dengan adanya keputusan pra peradilan. Mahkamah Kehormatan Dewan itu baru bisa memproses setelah statusnya sebagai terdakwa, ya, menuju proses pemberhentian sementara. Rosi, pukul 7:30 malam ini di Kompas TV. Hal-hal yang paling banyak menuai komentar netizen hingga menjadi trending topik di media sosial. Hanya di Kata Netizen. Saat pertunangan Raisa dan Hamish, pernikahan mereka diramaikan dengan tagar Hari Patah Hati Nasional. Ikuti pembahasan topik yang menjadi hits dan ramai di jagat media sosial. Kirim foto bibir sang bos First Travel, Anissa Hasibuan, yang berhiaskan Kata Netizen, setiap Kamis pukul 10 malam. Live di Kompas TV, independen, terpercaya. Yonex Sunrise Hong Kong Open 2017 perempat final Jumat 24 November pukul 5:30 sore live di Kompas TV House of Badminton. Selamat datang di Sapa Indonesia Malam, saudara. Saat malam menggantikan hari, cawan informasi harus tetap terisi. Kita asumsikan korupsi menjadi peluang. Karena ada kesempatan begitu. Terangi malam Anda dengan berita dan informasi berkualitas. Joko Widodo dan Prabowo Subianto dalam Sapa Indonesia Malam, Senin hingga Jumat pukul 7 malam, live di Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Bincang Kita dan kami masih membahas mengenai Hari Guru Nasional 2017 yang jatuh tanggal 25 November. Masih bersama narasumber saya langsung ke Pak Kuda terlebih dahulu. Ini banyak pendapat nih Pak yang mengatakan bahwa guru-guru di Indonesia ini kurang adaptif terhadap perubahan, contohnya perubahan kurikulum. Tanggapan Bapak sendiri? Wah, itu saya pikir tidak semuanya benar ya. Wah, itu kalau satu bukti kalau bahwa guru itu tidak adaptif, kurikulum Kurtilas itu tidak jalan pasti. Iya. Ya, dan sesungguhnya apa yang dianut oleh paham Kurtilas itu kan kalau di PAUD itu di TK itu sudah seperti gitu kan, terintegrasi. Ini bukan hal yang baru, hanya itu menurut saya sebagian pendapat yang belum tentu kebenarannya. Jadi realisasi para guru di lapangan nih sejauh ini seperti apa? Ya, sesuatu yang baru pasti memerlukan penyesuaian. Nah, dalam penyesuaian itu, saya kebetulan dokternya di bidang habituasi, di bidang behavior. Tidak bisa orang berubah senyata tiba-tiba langsung kan, Pak ya. Nah, kalau itu ada dalam dalam transisi perubahan mindset, berubah itu menurut saya normal. Tapi kalau ada yang menyatakan bahwa guru itu kurang adaptif, ya mungkin saya lah orang Indonesia yang menyatakan pertama tidak begitu. Kalau ada sebagian kecil, oke, setuju lah. Barangkali itulah, dan makanya itu semangatlah pada Hari Guru tanggal 20 November dan sekaligus HUT PGRI ke-72 ya. Baik. Ya, untuk para itu sendiri, kita juga masih banyak nih Pak mendengar banyak tindak kekerasan yang dialami oleh para guru. Dari IGI, untuk melindungi para guru, profesi guru ini seperti apa? Perlindungan pertama yang kita lakukan pencegahan. Pencegahan itu gurunya harus di upgrade, terutama kompetensi kepribadiannya, kompetensi sosialnya, bagaimana mereka menangani siswa dengan baik, bagaimana menangani siswa yang bermasalah.
mereka-mereka yang melakukan tindak kekerasan ini kan mayoritas siswa yang bermasalah. Iya. Orang tuanya juga kadang bermasalah. Jadi seperti di Makassar, berdua orang tua dengan siswa memukuli guru. Nah, kemarin baru kejadian orang tuanya guru menghubungi orang tua, belum sampai orang tuanya ke sekolah, siswa ini sudah bawa teman-temannya menghancurkan gurunya gitu. Iya. Nah, yang seperti ini memang guru-guru harus adaptif. Maksud saya guru-guru itu harus mau berubah dengan situasi yang terus-menerus berubah juga. Iya. Gitu. Jangan sampai siswanya sudah jauh ke depan, gurunya tertinggal di belakang. Iya. Ya kalau dianggap guru tidak adaptif, sebenarnya juga tidak. Guru-guru konservatif itu banyak yang sudah lewat ya, sudah pensiun dan sebagainya, itu sudah banyak yang seperti itu. Iya. Teman-teman guru di daerah malah sangat ingin berubah. Cuman memang media untuk berubah itu yang kurang gitu. Iya. Makanya salah satu usul IGI lagi adalah P4TK itu disebar lebu. P4TK hanya ngumpul di Jawa semua. Hampir semua P4TK ada di Jawa, hanya 2 yang di luar Jawa. Jadi yang di luar Jawa siapa yang tanganin gitu. Saya malah berpikir P4TK dengan LPMP harusnya ditukar, Pak. Supaya pelatihan-pelatihan guru itu tersebar di semua provinsi. Penjamin mutunya ya tidak perlu banyak gitu. Nah, ini yang kita dorong untuk bisa menghindari terjadinya kekerasan terhadap guru atau guru melakukan kekerasan. Iya. Ya, karena ini dua-duanya bisa terjadi. Tapi kalaupun sudah terjadi, ya kita dampingi. Ya apa boleh buat sudah kejadian gitu. Di banyak tempat teman-teman IGI mendampingi mereka, membantu mereka. Kalau harus sampai ke pengadilan, ya kita sampai ke pengadilan gitu. Iya. Iya. Tapi memang masalah-masalah di lapangan juga mesti dimengerti oleh pihak lain. Iya. Misalnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, mestinya bisa mengerti seperti apa guru itu. Iya. Ya misalnya dokter lah, kita berasumsi dokter. Dokter kalau tidak bisa melakukan tindakan, Iya. tidak bisa menyembuhkan orang. Iya, benar. Resiko kematian dan sebagainya mungkin terjadi. Iya. Sama dengan di dunia pendidikan. Kalau mereka tidak bisa melakukan itu, mereka akan kesulitan. Iya. Misalnya sedikit terapi gitu ke siswa. Kalau tidak dilakukan itu, siswanya tidak akan berubah. Ya, ini kan juga memang setiap siswa memerlukan pendekatan dan perlakuan yang berbeda-beda. Makanya kami juga meminta orang tua bisa memahami, pihak kepolisian bisa memahami, kejaksaan bisa memahami, pengadilan bisa memahami, dan semua orang bisa memahami dunia pendidikan yang tidak mudah. Gitu. Itu jalan. Baik, dari Pak Kudrat sendiri, tanggapannya untuk kasus-kasus yang sekarang dan bagaimana guru yang ideal itu kriterianya seperti apa? Singkat aja, Pak. Ya, sejak zaman para nabi, ya salah satunya juga keteladanan. Di samping kompetensi ya memang harus lah ya. Iya. Itu dan juga tidak, itu harus memang usaha bersama, harus berorientasi ke depan. Marilah kita berubah, mindset kita berubah. Baik yang mengelolanya. Tadi kan lebih banyak dari para itu yang mengelolanya harus berubah seperti apa, gurunya sendiri itu semua, murid